kabarnya hari ini adik-adik? Pastinya ada sukacita. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah kita, saatnya kita untuk mempersiapkan Alkitab dan tempat persembahannya. Iya. Siapkan ya Alkitab dan persembahannya ya. Oke adik-adik, pasti dipersiapkan ya. Oke. Ya dong Nina. Sebelum kita angkat lagu pujian, kita sebaiknya saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Kita angkat lagu pujian dengan judul Baca Kitab Suci. Ayo kita semua nyanyi bersama-sama ya. Boleh tepuk Ya, tangan. dan boleh dibuat gerakannya ya adik-adik. Yang semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik masih tetap semangat ya. Semangat dong, Walaupun Nina. ibadah online, kita harus tetap semangat untuk ibadah. Kita mau angkat lagu pujian lagi ya, Ya, Kak Nina. Sandy. Kita angkat lagu pujian lagi, yaitu lagunya adalah Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Ayo dibikin gerakannya ya. Bagaimana kerja buat Tuhan? Harus semangat. Iya. Kerja buat Tuhan selalu manise, dia pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Nah adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini dalam ibadah online kami setiap hari Minggu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan sukacita, hati yang damai bagi anak-anak atau adik-adik sekolah minggu GKP Sion senantiasa. Kiranya Engkaulah Tuhan memberkati hati, pikiran, telinga mereka, supaya mereka Tuhan dapat beribadah dengan baik, mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan biarlah mereka Tuhan dapat mengerti, memahami dalam ibadah hari ini. Dan biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu GKP Sion senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan biarlah Engkau senantiasa menyertai mereka setiap saat dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian kita dengan judul apa ya? Tanganku kerja buat Tuhan. Dibikin gerakannya ya adik-adik. Ayo, semangat.
kembali kita angkat lagu pujian, yaitu berjudul Ikan Mas Koki. Buat gerakannya adik-adik semuanya harus joget. Ya, ikan mas koki. Ikan mas koki, ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan bersuka senang, dalam Yesus pasti kita menang. Hei, satu jumlah hidung dan mulutku, dua telinga, mata, tangan, dan kakiku, tiga indahnya rambutku. Oh teman, diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan siapkan juga Alkitab. Dan kita angkat lagu pujian kita, Ku Ingin Dengar Cerita. Bagaimana adik-adik? Untuk mendengarkan firman Tuhan, pastinya dong hatinya sudah siap ya. Ya dong Ina. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih, kita berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami anak-anak sekolah minggu atas kesehatan, atas kepintaran yang daripadamu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu itu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, pastinya di sini senang dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau gitu adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitabnya, kita membacanya dari Kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14.
Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kakak akan membacanya dan adik-adik mengikutinya di rumah. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Maka kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, kita kemarin beberapa minggu yang lalu memperingati hari kematian. Kematian siapa? Iya, kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kali ini kita akan memperingati juga hari dia menampakkan diri di depan murid-muridnya. Yesus menampakkan diri itu seperti apa adik-adik? Seperti yang dituliskan di dalam Alkitab ini, yaitu ketika mereka, murid-murid Yesus itu ada di pantai sedang mencari ikan, Yesus menampakkan diri dengan cara bertanya. Bertanya apakah ada lauk pauk yang kiranya disimpan. Sebenarnya adik-adik, pertanyaan itu dipakai Yesus hanya untuk memberitahu bahwa sebenarnya Yesus ada dan Yesus bangkit sesuai dengan menggenapi janji yang diberikannya. Nah, adik-adik, kalau kita kehilangan orang yang kita sayangi, pasti kita sangat sedih, kita sangat tidak semangat. Tetapi Yesus di sini bangkit dari antara orang mati dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, seperti tema kita hari ini yaitu berhasil bersama Yesus. Adik-adik, berhasil bersama Yesus digambarkan dalam kitab ini, dalam nats ini adalah ketika murid-murid Yesus itu sedang menjala ikan, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Mereka pergi dari malam dan semalaman mereka tidak mendapatkan ikannya. Hingga pada siang harinya, Yesus datang menampakkan diri kepada mereka dan melakukan mukjizat. Mukjizatnya apa adik-adik? Ayo. Iya, mukjizatnya
Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencampakkan jala itu ke samping kanan perahu. Dan ternyata benar. Nah, ada mukjizat yang dilakukan Yesus. Banyak sekali ikan-ikan yang mereka tangkap. Kira berapa? Berapa adik-adik jumlah ikannya? Berapa? Iya, 153 ekor banyaknya. Itu ikan-ikan besar loh. Tetapi mukjizat yang lebih baiknya lagi adalah jala mereka untuk menangkap ikan itu tidak koyak dengan jumlah ikan yang begitu besar. Nah, adik-adik, seperti yang dikatakan dalam teks ini, yaitu mereka itu berhasil jika bersama Tuhan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu tidak putus asa. Murid-muridnya tidak hilang harapan bahwa guru mereka itu tidak ada lagi. Maka Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, berhasil bersama Yesus seperti yang ada di sini, adik-adik percaya kan? Iya, sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan, kita harus berhasil di dalam Tuhan. Kak, berhasil di dalam Tuhan itu bagaimana? Apakah langsung begitu saja berhasil di dalam Tuhan? Tentu tidak. Berhasil di dalam Tuhan itu punya proses dan punya perlakuan. Punya prosesnya bagaimana, Kak? Nah, adik-adik, kan murid-murid Tuhan Yesus itu sudah menunggu, sudah melakukan apa yang mereka bisa untuk mendapatkan ikan. Tetapi semalaman mereka tidak mendapatkannya. Lalu pada siang harinya, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberikan perintah kepada mereka supaya membuat jalannya itu ke sebelah kanan perahunya. Nah, mereka melakukannya, mereka taat kepada Tuhan, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan mukjizat Tuhan nyata di dalam mereka. Mukjizat Tuhan itu bekerja dengan cara ikan yang mereka tangkap itu sangat banyak, 153 ekor banyaknya. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang kalau ingin berhasil, berhasilnya itu harus di dalam Tuhan. Dan dengan caranya melakukan belajar. Jika adik-adik belajar, jika adik-adik sungguh-sungguh belajar, itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada adik-adik. Belajar untuk mendapatkan apa yang adik-adik inginkan. Misalnya, adik-adik ingin mendapatkan juara 1 di kelas. Adik-adik tentunya harus belajar dan juga minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, aku ingin mendapatkan juara 1. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong aku, berikan aku kepintaran, dan berikan aku kebijaksanaan. Begitu adik-adik. Dengan begitu adik-adik akan bisa berhasil dalam Tuhan. Adik-adik belajar, adik-adik hormat kepada orang tua. Dengan begitu adik-adik pasti akan mendapatkan juara 1. Belajarnya harus giat dan tidak boleh mencontek ya adik-adik, itu dilarang. Nah adik-adik, cita-cita adik-adik itu harus menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Berhasil di dalam Tuhan dengan cara kita sendiri, yaitu kita harus belajar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, serta percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu akan campur tangan di dalam hidup kita masing-masing. Jadi, adik-adik tidak boleh tidak percaya kepada Tuhan. Harus percaya dan harus mampu, harus mengatakan, aku bisa tumbuh di dalam Tuhan, aku bisa berhasil di dalam Tuhan. Dengan cara aku harus belajar, aku harus berdoa, aku harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Nah, harus seperti itu menjadi anak Tuhan yang sangat Tuhan kasihi. Demikian khotbah kita hari ini. Semoga adik-adik dapat melakukannya di rumah dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup doa kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami
Kau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu itu dapat bertumbuh dan dapat berkembang dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baiklah adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan apa tema kita hari ini ya? Yaitu berhasil bersama Yesus. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, berarti harus melakukan apa yang didengar hari ini agar menjadi anak-anak yang terang. Oke, siap Inang, pastinya dong. Sekarang kita akan bernyanyi kembali. Lagunya adalah Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, kreativitas minggu lalu Ada di bawah ini. Shalom Inang kakak dan abang, kali ini saya akan menghafal ayat hafalan minggu ini. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih kakak, abang dan Inang. Shalom. Inang, abang dan kakak, di sini Tata akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini, yaitu Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Terima kasih Inang, abang dan kakak. Shalom. Shalom Inang, kakak dan abang. Kali ini Mela ingin menghafal ayat hafalan dari Kolose 3 ayat 23. Apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Shalom Inang, kakak dan abang. Terima kasih. Shalom Inang, abang dan kakak. Di sini Geri akan menyelesaikan tugas kreativitas minggu ini, yaitu menghafal ayat hafalan dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Inang, abang dan kakak. Shalom. Dan kreativitas kita minggu ini adalah adik-adik membuat video tentang apa ya kak ya? membuat video tentang keinginan adik-adik Atau cita-cita. ingin menjadi apa? Sebutkan di videonya, Ya. direkam cita-citanya apa dan usahanya apa agar bisa mencapai Cita-cita. Misalnya mau jadi dokter, pendeta, guru. Bagaimana supaya tercapai? Tentunya adik-adik harus rajin berdoa. dan belajar. Iya. Disebutkan ya di videonya, nggak boleh contek apa yang dibilang Inang sama kakaknya Iya. ya. Tapi kalau kebetulan itu cita-citanya nggak apa-apa dong Boleh kak. kan? Iya, oke, mantap. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahannya, disiapkan persembahannya. dilipat dengan rapi. Dilipat dengan rapi, diangkat tinggi-tinggi di tangan kanan ya. Dan ikuti apa yang kakak bilang ya. Inilah Tuhan, Inilah Tuhan, persembahan kami. persembahan kami. Terima Tuhan Terimalah Tuhan dengan senang hati. dengan senang hati. Dan kita angkat lagu pujian kita. Kini saatnya persembahan kita haturkan.
Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14, demikianlah bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Marilah kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setiap hari Minggu jam 8 pagi sampai selesai.